Selanjutnya berikut adalah soal nomor 8, SK 2025. Jadi diberikan suatu gambar di sini. Gambar menunjukkan sebuah komet bergerak mengitari matahari dengan periode 72 tahun. Langsung kita camkan gitu ya, periode 72 tahun. Satuan SA artinya satuan astronomi, dengan konversinya sebagai berikut. SA ke meter. Kemudian ditanyakan jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh komet adalah berapa. Di sini gambarnya cukup jelas bahwa orbit si komet ini berbentuk elips gitu ya, dengan matahari di salah satu titik fokus. Lalu kalau aku gambarkan lagi sebuah elips gitu ya, sebuah elips orbitnya itu dia pasti memiliki A setengah sumbu panjang, jadi dari titik tengah ini ke ujung panjang masing-masing elips, ujung jauh masing-masing elips gitu ya. Kemudian jarak dari titik fokus ke titik orbit terdekatnya itu adalah RP, kita namakan, yaitu jarak perihelion. Sementara jarak titik fokus ke titik orbit terjauhnya adalah RA atau jarak aphelion. Nah, di sini digambar diketahui perihelionnya ya, perihelionnya jaraknya adalah sekian SA 0,569, sedangkan Y-nya adalah jarak aphelion, yaitu yang ditanyakan di sini, jarak terjauh. Jarak terjauh adalah jarak aphelion yang ditanyakan. Nah, dari sketsa elips seperti ini itu bisa kita rumuskan langsung, yaitu seperti ini, RA ditambah RP. Jadi jarak titik terjauh dan jarak titik terdekat itu apabila kita jumlah itu akan sama dengan 2A. 2 kali sumbu panjang ini. Kalau A kan hanya dari tengah ke ujung gitu ya. Tapi kalau 2A kan berarti dari ujung ke ujung gitu. Ujung elips ke ujung elips. Jadi RA plus RP sama dengan 2A. Lalu ini kita ubah saja persamaannya untuk mencari RA, untuk mencari aphelion. Itu tinggal RP-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi tinggal hasilnya RA sama dengan 2A min RP. Nah, pertanyaannya di sini kita belum mengetahui si A-nya ya. Kita belum mengetahui setengah sumbu panjangnya berapa. Yang diketahui di sini hanya periodenya 72 tahun dan RP-nya, periodenya sekian SA. Tapi A-nya belum diketahui. Maka dari itu kita perlu mencarinya. Dan untuk mencarinya kita gunakan hukum Kepler. Ini sering digunakan untuk soal-soal orbit elips. Jadi sebaiknya dihafalkan gitu, dicerna, dipahami, tidak hanya dihafalkan. Jadi, tapi kalau hafal tentu saja lebih bagus gitu. Jadi bunyinya seperti ini. T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan 4 Pi kuadrat per GM. Dengan T ini adalah periode, lalu A itu adalah setengah sumbu panjang. Jadi sama seperti yang di istilah untuk elips tadi. A adalah setengah sumbu panjang, lalu G adalah konstanta gravitasi, dan M adalah massa pusat orbitnya. Dalam hal ini berarti massa si matahari kan, si komet kan mengitari matahari. Nah, berarti kita bisa atur persamaan ini untuk mencari A yang kita perlu ketahui ya di sini. Untuk mencari A berarti seperti ini nanti kira-kira jadinya. Yang A pangkat 3 aku pindah ke kanan atas gitu. Lalu semua suku ini kita pindahkan ke kiri. Lalu nanti akan hasilnya seperti ini. A pangkat 3 sama dengan T kuadrat kali G kali M matahari sekarang udah, karena kita udah tahu pusatnya adalah matahari, jadi kita pakai massa matahari per 4 Pi kuadrat. Lalu untuk mencari A-nya saja, maka suku ini bisa kita akar pangkat 3 kan gitu. Maka bisa langsung kita hitung ya. Aku tulis di kanan ini, kita masukkan periodenya. Periodenya tadi yang diketahui di soal yaitu 72 tahun. Itu perlu kita konversi dulu ke satuan internasionalnya yaitu sekon atau detik. Jadi 72 kita kalikan 365,25 untuk mengubahnya ke hari. Jadi dari tahun ke hari. Lalu kita kalikan 24 biar jadi jam, dan kita kalikan 3600 biar jadi sekon. Nah, semua ini jangan lupa dipangkatkan 2, baru nanti dikalikan G, dan dikali massa matahari adalah 1,989 kali 10 pangkat 30 kg. Sudah satuan internasional. Ini biasanya ada di daftar konstanta ketika ujian. Semua ini dibagi dengan 4 Pi kuadrat dan semua itu di akar pangkatkan 3. Nah, maka nanti tinggal masukkan angka saja ke kalkulator. Nanti hasilnya adalah, ini ketemunya ya, sekitar 2,589 kali 10 pangkat 12
meter karena satuan internasional masihan. Barulah di sini kan yang ditanyakan di soal adalah semuanya dalam SA. Maka perlu kita konversi juga pakai yang ada di soal aja ya. 1 SA sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Berarti kalau mau konversi dari meter ke SA, kita bagikan ya. Kita bagikan. Di sini aku kalikan 1 SA per 1,5 10 pangkat 11 meter. Ini sama saja dengan dibagikan. Nah, ini M-nya bisa aku coret di sini. Nanti hasilnya tinggal ini, bilangan ini dikali dengan satuan konversi tadi. Nanti hasilnya adalah sekitar 17,261 SA. Ini kita dapatkan A gitu ya, setengah suhu panjangnya. Barulah A ini kita masukkan ke rumus awal yang kita dapatkan, yaitu RA sama dengan 2A min RP. Nanti sekarang kita bisa tulis A-nya kita masukkan di sini, 17,261. Lalu RP-nya kita pakai yang ada di soal. Kebetulan dia udah SA, jadi mudah saja kita masukkan 0,569. Baru ini tinggal dihitung terakhir, hasilnya adalah 33,9 atau bisa dibulatkan saja menjadi 34 SA. Dan ini jawaban yang ditemukan berarti yang B ya berarti. Jadi kita temukan jarak terjauh si komet ini mengitari matahari adalah pada jarak 34 SA di titik ini.